Halo warga Konoha sekalian. Wow, 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 gila banget. Menurut saya kisah ini kisah yang jarang terjadi di Konoha. Ini kisah yang sangat-sangat spektakuler, kisah yang sangat luar biasa, tapi jarang dibongkar, jarang dipublikasikan. Bahkan dia tidak dapat penghargaan, tapi dia punya pengaruh yang sangat luar biasa, terutama pengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, kisah apa yang saya maksud? Kisah yang saya maksud itu adalah ada seorang wanita yang berprofesi sebagai biarawati atau suster, berasal dari Sulawesi, dari kampungnya Pak Yusuf Kala. Dia sangat luar biasa. Dia mengabdi kepada masyarakat. Jadi ceritanya bermula ketika dia sangat prihatin dengan warga Nusantara saat itu. Saat itu kan belum ada Indonesia ya, belum merdeka. Nah, anehnya ketika dia berusaha membantu masyarakat, ya kemudian mengajari masyarakat, ya terutama mendidik anak-anak gitu ya. Jadi fokus dia itu mendidik anak-anak ya, kemudian mengajari membaca, menulis dan sebagainya. Namun ketika dia melakukan aksi yang sangat luar biasa, mengabdi kepada masyarakat, dia kan seorang biarawati ya. Biarawati kan dia tidak memikirkan dirinya sendiri gitu, dia memikirkan kepentingan masyarakat banyak. Dan menurut saya ini sangat luar biasa ya, doktrin yang sangat luar biasa dari doktrin agama Kristen, terutama Katolik. Ini sangat luar biasa. Mereka tidak peduli dengan duit, tidak peduli dengan harta kekayaan, mereka lebih peduli dengan orang lain. Sangat luar biasa. Harusnya orang-orang seperti ini yang dijadikan pejabat di pemerintah ya kan, karena mereka sudah selesai dengan diri mereka gitu. Mereka tidak memikirkan duit, tidak memikirkan rumah dan sebagainya. Yang penting apa? Mengabdi kepada masyarakat. Tapi biarawati semacam ini tidak punya tempat di pemerintah kita. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Apakah karena minoritas? Apakah karena beda agama? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas orang saya maksud ini ya, biarawati yang saya maksud ini sangat punya andil luar biasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Harusnya dia dikasih medali, dikasih Nobel karena sangat luar biasa. Nah, biarawati yang saya maksud ini, anehnya, nah ini nih ada semacam salah kaprah tuh ya warga Konoha. Sebenarnya, kalau boleh jujur, Belanda itu nggak peduli dengan agama. Jadi, waktu dia mencerdaskan kehidupan bangsa saat zaman dulu ya, Belanda tuh menghalang-halangi guys. Ya bayangkan ya, dia kan Kristen ya, Kristen Katolik gitu. Tapi Belanda menghalang-halangi aktivitasnya gitu. Jadi kalau ada warga Konoha mengatakan bahwa agama Kristen itu agama penjajah, itu salah total. Belanda itu tidak mengenal agama, kalau boleh jujur. Ya, sebagian beragama, tapi sebagian besar mereka agnostik. Mereka ateis gitu. Mereka tidak peduli dengan agama. Ya, mereka menyebarkan agama itu untuk mempengaruhi sebenarnya, mempengaruhi suatu wilayah, menginvasi sebenarnya. Mereka lebih fokus pada menginvasi, fokus pada duit. Mereka nggak fokus pada agama. Wong mereka jarang ibadah kok. Ada sebagian orang Belanda yang rajin ibadah, tapi sebagian besar malas ibadah. Sampai sekarang juga seperti itu. Nah, anehnya biarawati ini ketika dia mengajar, ya dia dapat tantangan yang sangat luar biasa dari apa? Dari orang-orang Belanda. Orang Belanda menghalang-halangi pergerakannya. Karena Belanda saat itu berpikir kalau Nusantara itu cerdas, kalau banyak anak-anak yang terdidik, maka akan banyak yang jadi pemberontak. Itu pola pikir orang Belanda zaman dulu. Ya. Nah, anehnya wanita yang saya maksud ini, biarawati yang saya maksud ini sangat luar biasa. Bahkan dia ngumpet-ngumpet gitu ya. Dia ngumpet-ngumpet untuk mengajarkan murid-murid zaman dulu gitu ya. Dia tidak mengenal agama. Bahkan umat muslim saat itu dia ajari. Bayangkan. Umat muslim juga diajari ya. Umat lain juga diajari. Orang yang tidak beragama juga diajari. Inilah ajaran kasih yang sebenarnya. Mengajarkan kasih sayang terhadap semua orang lintas agama gitu. Tidak hanya seiman gitu ya. Tidak hanya membantu yang seiman. Ya, biarawati yang saya maksud ini tidak sibuk memikirkan agama lain. Dia tidak sibuk memikirkan gimana caranya mempersulit izin pembangunan rumah ibadah. Enggak kepikiran sampai sejauh itu.
Ya, yang dipikirkan wanita yang saya maksud ini adalah gimana supaya masyarakat kita itu bisa cerdas luar biasa, bisa merdeka. Itu yang ada di pikiran wanita yang saya maksud ini, ya. Atau biarawati yang saya maksud ini. Biarawati yang saya maksud ini nggak ada kepikiran gimana caranya mempersekusi rumah ibadah orang lain. Nggak kepikiran ke situ. Gimana caranya membubarkan ibadah paksa orang lain. Nggak pernah julid terhadap agama lain. Nggak pernah kepikiran sampai sejauh itu, ya. Yang ada di pikiran daripada biarawati ini, gimana supaya kita lepas dari yang namanya kemiskinan, supaya merdeka. Itu yang dipikirkan oleh biarawati. Dan inilah yang cocok jadi pejabat sebenarnya. Bukan orang yang sering mempersekusi ibadah orang lain, ya. Gimana caranya mempersulit izin ibadah orang lain. Nggak seperti itu, ya. Ya, nggak seperti di Konoha, nggak semua itu seperti itu, ya, nggak semua warga Konoha seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan warga Konoha itu, ya, mereka sibuk, ya, mengintili agama lain, ya, di mana mereka ibadah, ya, mereka cari cara gitu, ya. Oh, mereka sudah ibadah, oh, mereka ibadahnya di sini nih, di sawah-sawah, bahkan di sawah-sawah sekalipun dilarang gitu, ya. Bahkan baru-baru ini, ya, lagi viral tuh di Konoha, saung dibakar gitu, ya, saung tempat ibadah agama lokal dibakar gitu, ya. Jadi secara tidak langsung kita itu sebenarnya sudah melebihi dajjal gitu, ya. Kita sudah mengambil job iblis gitu, ya. Tapi wanita yang saya maksud ini, biarawati yang saya maksud ini nggak sibuk tuh, ya, memikirkan agama lain, enggak, ya. Dia fokus gimana caranya supaya Nusantara saat itu berjaya. Selain itu, tantangan yang selanjutnya, anehnya lagi, pada saat itu kan masyarakat berpikir kalau ada seorang wanita yang jadi guru, sekolah, dan sebagainya, pintar, itu kan dianggap tabu, ya. Sama seperti Ibu Kartini, ya. Kartini juga kan seperti itu, ya. Dilarang. Ngapain kamu sekolah? Kamu kan cewek. Ya, cewek mah di rumah aja, ya. Cewek mah ya di kasur aja, di dapur dan di kasur gitu, ya. Sumur, dapur, kasur itu, ya, zaman dulu, ya. Yang dipunyai oleh wanita gitu. Nggak boleh sekolah, nggak boleh. Lu di rumah aja. Takut nanti digebek sama Belanda gitu, ya. Takut nanti dinikahi sama Belanda. Jadi ada semacam ketakutan gitu, ya. Jadi ini yang jadi tantangan terbesar biarawati yang saya maksud ini. Dia berusaha mematahkan stereotip bahwa wanita zaman itu tidak boleh bekerja, nggak boleh jadi guru, jadi pengajar dan sebagainya. Bahkan dia mengajari masyarakat kita itu seputar tentang kesehatan, kebersihan dan sebagainya. Ya, ibaratnya memberikan semacam instruksi lah gitu, ya. Nasihat-nasihat seputar kebersihan. Karena biarawati itu kan diajarkan tentang kesehatan, ya. Bahkan mereka disekolahkan jadi bidan dan yang jadi perawat dan sebagainya, ya. Nah, walaupun biarawati yang saya maksud ini punya tantangan yang sangat luar biasa, akan tetapi dia tidak gentar, dia tidak mundur sedikit pun, ya. Dia tetap melakukan hal yang sangat luar biasa. Walaupun dia dihalangi oleh Belanda dan masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu, ya? Kok bisa ada biarawati yang sangat berjaya tapi tidak dihargai? Apa yang mendasari? Apakah hanya doktrin gitu? Seberapa kuat doktrin itu mempengaruhi seseorang, seberapa kuat dogma itu mempengaruhi seseorang. Dan wanita yang saya maksud ini adalah wanita seorang biarawati bernama Maria Walanda. Wow, nama yang sangat luar biasa, Maria Walanda. Dari namanya sudah kelihatan dia orang yang sangat-sangat suci, orang yang sangat luar biasa. Disclaimer saya tidak mempromosikan agama Kristen di sini, saya tidak nyari umat, ya, enggak. Saya enggak digaji gitu, enggak. Ya kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Apakah semua orang Kristen itu suci? Enggak, ada juga yang jahat. Ya. Tapi kalau kita lihat persentase, jumlah orang jahat dari orang Kristen itu enggak terlalu banyak, ya. Ada yang jahat tapi enggak terlalu banyak. Tapi mereka fokus, ya. Agama Kristen itu kan mengajarkan tentang kasih, ya. Dan inilah alasannya kenapa banyak biarawati itu fokus membantu orang lain. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak nikah. Bayangkan sampai rela tidak nikah. Jadi pemuka agama itu harusnya seperti ini gitu, ya. Bukan malah milih pemuka agama yang memprovokasi orang lain, ya, untuk mempersulit izin rumah ibadah. Enggak seperti itu, ya. Ya, ini hanya di Konoha, ya, bukan Indonesia, enggak ada urusan dengan Indonesia. Bukan malah seperti itu gitu, ya. Bukan malah memprovokasi orang lain supaya orang lain itu ribut gitu, ya, membubarkan paksa ibadah lain. Bukan seperti itu, ya. Jangan tiru pemuka agama seperti itu, ya. Udah ketinggalan zaman, ya. Ya, jadi
pemuka agama itu harusnya seperti itu ya, membantu orang lain gitu ya, visioner gitu ya, membantu walaupun tidak seiman gitu ya. Itu sebenarnya yang jadi pemuka agama. Tapi orang-orang seperti ini kan jarang kita ditemui ya, di zaman sekarang. Kenapa? Karena doktrin agama di zaman sekarang ini, nggak semua agama tapi ya disclaimer on ya. Doktrin agama zaman sekarang ini kan fokus tentang hafalan, ya fokus tentang mempersulit izin rumah ibadah orang lain. Entah kenapa. Yang gimana caranya mempersulit izin rumah ibadah orang lain. Nah itu tuh ya. Mereka bikin semacam rumus gitu ya. SKB 2 mentereng misalnya. Nih di Konoha itu kan ada istilah SKB 2 mentereng gitu ya. SKB 2 mentereng ini kan sengaja dibuat untuk ya, supaya ada alasan mereka untuk mempersulit pembangunan izin rumah ibadah orang lain dan sebagainya. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi sementara Maria ini walaupun yang dibantu itu umat Muslim, Katolik, semuanya Buddha lah semua nggak peduli gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia sangat berjasa bagi kemajuan bangsa kita. Lah, kok berjasa? Jasanya apa? Nah, ini yang jarang kita sadari. Jadi Maria ini mengatakan, kalau seorang ibu itu cerdas, maka anaknya juga cerdas. Ibu yang cerdas akan melahirkan anak yang cerdas. Kenapa? Karena ibu yang cerdas akan membaca buku. Ya, membaca buku tentang gizi. Nah, kalau seorang ibu sudah cerdas, ya bisa membaca gizi gitu ya, bisa mengerti gizi ya, sehingga anaknya juga akan tidak kekurangan gizi. Ya, anaknya juga akan cerdas luar biasa gitu. Itu yang jarang kita sadari ya. Ibu yang cerdas akan melahirkan anak yang cerdas. Jadi untuk mencerdaskan bangsa itu, yang pertama itu adalah bapak dan ibu-ibu yang ada di Konoha itu semuanya harus diseleksi gitu ya. Maksudnya diseleksi bukan penerimaan kerja, maksudnya ditatar ulang gitu ya. Disuruh baca buku ya tentang gizi supaya anaknya cerdas, supaya jangan gedenya nanti mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa gitu. Ya itu pekerjaan dajjal gitu ya. Itu jobnya iblis gitu ya. Sementara iblis sekarang kan udah santai-santai kan, nggak punya kerjaan lagi karena ya job mereka kan sudah diambil alih oleh orang-orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain gitu ya. Tak kenapa gitu ya. Ya orang lagi ibadah bukan misalnya nih dugem gitu. Kalau dugem kan bisa aja kan, atau diskotik gitu. Jadi Konoha itu ya izin diskotik itu lebih mudah daripada izin gereja gitu atau rumah ibadah. Jadi semoga ada perubahan ya, terutama umat si paling mayoritas ya, umat SDM rendah ya, supaya ada perubahan ke depannya. Bukan gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Kalau saya berpihak, saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Silahkan buka sendiri. Apakah Maria Walanda ini pahlawan atau bukan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silahkan buka sendiri. Sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum Borgius. Salam rasional.